Shalom saudaraku, hari ini kita akan belajar dari kitab Yudas. Dan ini suatu hal yang menarik karena pertama, kitab Yudas nampaknya jarang diekspos, jarang dikotbahkan di mimbar-mimbar. Dan yang kedua, kita melihat bahwa di dalam kitab Yudas ada pesan-pesan yang begitu menarik buat kita, yang sangat relate dengan kehidupan kita hari ini. Dan saya akan memberi judul dalam renungan hari ini adalah Impostors Among Us. Dan mungkin ketika kita melihat kitab Yudas, maka kita bertanya-tanya, Yudas yang mana yang menuliskan surat ini? Apakah ini Yudas Iskariot, seorang daripada rasul-rasul Kristus yang telah mengkhianati dia? Maka jawabannya pasti tidak, pasti bukan Yudas Iskariot, karena di dalam kisah para rasul, Yudas Iskariot telah mengakhiri hidupnya jauh lebih awal. Dan ketika kita membaca ayat yang pertama dari kitab Yudas, dikatakan dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Yudas memperkenalkan diri sebagai saudara Yakobus. Memang di dalam rasul-rasul yang lain, ke-11 rasul juga ada yang namanya Yudas, tetapi nampaknya bukan itu juga. Ketika diperkenalkan sebagai saudara Yakobus, banyak penafsir setuju bahwasanya Yudas yang ini adalah Yudas, saudara Yesus Kristus. Sebagaimana surat Yakobus ditulis oleh Yakobus saudara Yesus, maka surat Yudas ini juga ditulis oleh Yudas, saudara Yesus Kristus, anak dari Maria. Dan kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Yudas dalam bagian ini. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, supaya mereka, orang-orang yang menerima surat Yudas ini, tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yudas sangat menekankan ada sebuah urgensitas dia untuk menulis surat ini, supaya mereka, para penerimanya itu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang benar. Ini mengingatkan kita, saudaraku, bahwasanya kita mungkin telah mengimani iman yang benar dan kita setuju bahwasanya sekali selamat tetap selamat. Tapi bukan berarti kita hidup dengan santai-santai saja. Kemudian kita berpikir bahwasanya tidak akan ada hal yang mempengaruhi imanku, keselamatanku karena aku sudah di dalam Kristus. Berkali-kali Paulus juga sebutkan di dalam surat-suratnya, kita harus berjuang mempertahankan iman yang benar, dan itu juga didengungkan oleh Yudas dalam bagian ini. Kita harus tetap berjuang mempertahankan iman yang benar. Kenapa? Lebih lagi alasannya di ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Menarik, ada orang yang telah masuk. Di dalam beberapa terjemah dikatakan orang-orang yang masuk tanpa dikenali, orang-orang yang begitu lihai, masuk tanpa dikenali oleh orang lain, dan mereka adalah orang-orang yang ditentukan untuk dihukum. Artinya mereka bukan orang-orang percaya, bukan orang-orang yang sungguh-sungguh punya iman yang benar. Itu kenapa tadi di awal saya katakan impostors among us. Sekarang ini kan ada games yang terkenal Among Us, yang ada impostorsnya. Orang yang ada di kalangan itu berpura-pura seperti layaknya teman-teman mereka yang lain, tetapi ternyata dia adalah seorang yang jahat. Dan itulah yang ditekankan oleh Yudas. Ternyata ada orang yang secara physically mereka ada dalam kumpulan orang-orang percaya, ada dalam sebuah jemaah orang-orang percaya, tetapi mereka adalah orang-orang durhaka, guru-guru palsu dikatakan. Mereka dikatakan menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertama dikatakan mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Mungkin kita juga pernah berpikir, sekali lagi, kasih karunia Allah itu kan tanpa batas. Allah itu mengasihi kita tanpa batas. Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ketika kita gagal, kita tinggal minta ampun, Tuhan ampuni kita. Jangan sampai kita menyalahgunakan kasih karunia itu untuk hawa nafsu kita. Kita melakukan dosa A dan B dan C, kemudian hari Minggu kita minta ampun, dan Tuhan itu maha pemurah, maha pengasih. Kita menghambur-hamburkan, kita tidak memberikan sebuah penghargaan kepada kasih karunia Allah sebagai mestinya, menyalahgunakan kasih karunia Allah hanya untuk kepuasan kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Entahkah menyangkal diri secara verbal ataukah secara hidup. Seorang penulis menuliskan sebuah buku ateis Christian atheist gitu ya. Dari bukunya itu dikatakan kita mungkin adalah orang-orang Kristen, tetapi
gaya hidup kita ternyata menyangkali Kristus Yesus, menyangkali iman kita. Kita mungkin KTP kita adalah Kristen, kita mungkin ada dalam kumpulan jemaah Kristen, bahkan kita beribadah, tetapi gaya hidup kita, pola pikir kita sama seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan, bahkan menyangkali Tuhan. Ini juga menjadi sebuah perenungan bagi kita seharusnya. Apakah sadar atau tidak, kita termasuk dalam golongan orang-orang itu yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk kepuasan kita, yang secara nggak sadar ataupun sadar kita menyangkali iman dan Tuhan kita melewat perbuatan dan sikap hidup kita sehari-hari. Dan penghukuman murka Tuhan atas orang-orang yang demikian adalah jelas dan nyata. Ayat 5-7 memberikan sebuah gambaran, 3 buah gambaran lebih jelasnya, yaitu gambaran tentang orang-orang Israel yang sekalipun mereka dibebaskan dari Mesir, tetapi mereka dibinasakan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kemudian juga ada sebuah gambar tentang malaikat-malaikat yang tidak taat akan batas-batas kekuasaan mereka, tetapi mereka akhirnya dibelenggu abadi di dalam kekelaman sampai penghakiman. Dan dia juga diingatkan gambaran Sodom dan Gomora, sebuah kota besar tetapi kemudian dibinasakan oleh Tuhan. Nah, ketiga gambaran ini, baik itu tentang Israel, malaikat-malaikat yang jatuh, maupun Sodom dan Gomora, mengingatkan kita penghukuman Tuhan itu nyata dan jelas. Tuhan tidak ingin dirinya dipermainkan. Dan kemudian ayat yang ke-8 dan 9 itu ada sebuah kontras juga yang dikemukakan oleh Yudas dengan sebuah penggambaran atau sebuah kisah tentang Mikael dan setan yang berselisih paham tentang tubuh Musa. Ini memang menjadi sebuah diskusi tersendiri, apakah hal ini benar-benar terjadi atau tidak, ataukah ini sebuah hal yang dikutip dari sumber-sumber yang asing. Tetapi ketika kita mempercayai Alkitab ini, maka nampaknya Tuhan memberikan sebuah wahyu khusus kepada Yudas untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Dan di sini dikatakan sekalipun Mikael dan setan itu berselisih paham, tetapi dikatakan Mikael sama sekali tidak ingin menggunakan kata-kata hujatan untuk merujuk atau untuk menunjuk kepada setan. Dia sangat menjaga lidahnya, dia sangat menjaga perkataannya, dan dibandingkan, dikontraskan di ayat 10. Akan tetapi mereka yang tadi impostor itu, mereka menghujat sesuatu yang tidak mereka ketahui. Mereka justru menggunakan kalimat-kalimatnya dengan tidak benar. Kalau bahkan malaikat sendiri yang punya sebuah tugas yang benar di hadapan Tuhan, dia sangat menjaga dirinya. Tetapi orang-orang ini yang mengatakan diri mereka golongan orang-orang percaya, tetapi mereka tidak benar-benar beriman, mereka justru menggunakan kalimat-kalimat mereka, kata-kata mereka dengan tidak benar. Dan bahkan di ayat yang ke-16 mereka juga dikatakan mereka menggerutu, mereka mengeluh tentang nasibnya, mereka hidup menuruti hawa nafsunya, tapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Mereka mengeluh, mereka menggerutu tentang nasibnya. Saya nggak tahu apakah di dalam masa-masa pandemi sekitar 7-8 bulan ini hidup kita diisi dan dipenuhi dengan keluh kesah gerutu setiap hari, ataukah kita gunakan hidup kita untuk memuji Tuhan, bersyukur senantiasa, dan itu sangat dipengaruhi. Dikatakan, apakah kita hidup menuruti hawa nafsu kita? Kalau kita hidup menuruti hawa nafsu kita hawa nafsu tentang materi, kita punya nafsu tentang kenyamanan hidup, dan itu selama ini dibongkar oleh Tuhan, dan kemudian kita mengeluh menggerutu karena kita nggak dapat itu, maka itu menunjukkan seberapa atau siapa sebenarnya diri kita, seberapa iman kita adalah iman yang benar di hadapan Tuhan. Banyak hal yang bisa dipakai Tuhan untuk mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita orang-orang yang benar-benar benar, ataukah kita sebenarnya adalah seorang impostor yang hanya ada dalam kumpulan orang-orang percaya, tetapi iman kita bukan iman yang benar. Hidup kita mencerminkan bahwasanya kita tidak beriman dengan benar. Dan orang-orang demikian dikatakan ayat yang ke-11, mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, mereka menceburkan diri dalam kesesatan Bileam, mereka binasa seperti Korah. Ada sebuah progresivitas, mereka mengikuti jalan Kain, mereka menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, mereka binasa seperti Korah. Tentang Kain, Bileam, dan Korah kita bisa merujuk pada perjanjian lama, silakan baca sendiri. Tapi bagian ini sekali lagi menunjukkan bagaimana ada sebuah progresivitas kedurhakaan mereka, sekalipun mereka ada di dalam kumpulan orang-orang percaya. Dan Yudas sekali lagi menegur mereka adalah noda. Mereka bagikan pohon
yang gugur tidak menghasilkan buah. Mereka seperti ombak laut yang ganas tapi hanya menghasilkan buih keaipan. Mereka seperti bintang-bintang yang kemudian tersedia hanya untuk kekelaman sampai selama-lamanya. Artinya apa? Artinya nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Seperti pohon yang nggak berbuah. Seperti ombak yang dahsyat tapi hanya menghasilkan buih-buih saja. Mereka tidak ada gunanya. Mereka justru berbahaya bagi kumpulan domba-domba yang lain. Saudaraku, ketika kita membaca bagian ini, baiklah kita tidak kemudian mengarahkan mata kita ke kanan dan ke kiri berusaha untuk melihat siapa impostor sekeliling kita. Tapi biarlah kita mengevaluasi hidup kita sendiri. Apakah selama ini ketika kita hidup sebagai orang-orang percaya, apakah selama ini ketika kita hidup dalam kumpulan orang-orang percaya, mengaku diri orang percaya, kita beribadah, apakah kita sungguh-sungguh adalah orang percaya yang benar? Apakah kita sungguh-sungguh telah menghidupi iman kita yang benar? Karena saya percaya bahwa iman yang benar bukan hanya ditentukan bagaimana ada dalam sebuah kumpulan yang benar, tetapi apakah hidup kita adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa, mungkin selama ini kami mengaku orang-orang percaya, bahkan kami ada dalam kumpulan persekutuan orang-orang percaya, tetapi kiranya biarlah Engkau yang menyingkapkan hati kami. Kami bersyukur melalui berbagai pengalaman kami akhir-akhir ini. Itu pun juga sebuah sarana untuk menyingkapkan siapa kami sebenarnya. Di manakah hati kami berada? Apakah yang kami sembah? Apa yang kami puja? Dan ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami hanya berada dalam sebuah kumpulan orang-orang percaya, tetapi hati kami bukan kepada Tuhan terpautnya, tetapi kepada materi kami. Jika ketika materi itu tidak kami dapatkan, kami menggerutu, kami mengeluh. Kami bahkan menyalahgunakan anugerah Tuhan hanya untuk kepuasan kami sendiri. Kami mengimani atau kami setuju bahwasanya Engkau adalah Maha Pemurah, tapi kami menghambur-hamburkan kemurahan itu hanya untuk kepuasan pribadi kami sendiri. Kami berdosa dan hanya minta ampun, kami pikir dan itu menyelesaikan segalanya. Ampuni kami Tuhan kalau kami seperti itu. Jangan biarkan kami adalah sebuah kumpulan orang percaya, tapi sebenarnya kami adalah orang-orang durhaka. Selidiki hati kami Tuhan. Mampukan kami untuk hidup benar sebagai orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Tuhan. Dan mau berdoa. Amin. Tuhan tolong kita senantiasa, Soli Deo Gloria.